Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Keistimewaan yang kelima adalah bahwa Al-Quran Al-Karim sebagai kitab janji kebenaran. Artinya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan janji-janjinya, dan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terwujud, pasti akan terrealisasi, bukan janji yang palsu. Janji terkait dengan surga yang disiapkan untuk orang-orang mukmin yang beramal saleh, janji akan neraka sebagai siksa dan murka Allah bagi orang-orang yang kafir dan membangkang, janji kemenangan di dunia bagi kaum mukminin yang berjuang, janji kehancuran bagi kaum kafir yang menentang kedatangan para nabi yang membawa kebenaran. Janji-janji itu semua Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan pasti akan terrealisasi. Sifat atau keistimewaan yang keenam adalah bahwa Al-Quran Al-Karim sebagai kitab penjelasan dan perincian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat menyebutkan sifat Al-Quran sebagai tibyan, atau fungsi Al-Quran sebagai tibyan, penjelasan. Seperti dalam ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad kitab suci yang berfungsi sebagai tibyanan, penjelasan bagi segala sesuatu. Kita menemukan dalam ayat lain, misalnya Allah juga menyebutkan wa tafsila kulli syai', menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai perincian bagi segala sesuatu. Dalam sebuah riwayat juga dikutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Al-Quran, beliau berkata, wa huwa kitabun fihi tafsilun wa bayanun wa tahsil. Dia adalah kitab yang di dalamnya terdapat tafsil, perincian, wa bayan, penjelasan, wa tahsil, untuk memperoleh keterangan, penjelasan. Al-Quran Al-Karim Allah turunkan dengan rincian dan penjelasan tersebut. Dalam salah satu untaian doa atau penjelasan tentang sifat Al-Quran Al-Karim, di antaranya Imam Amirul Mukminin mengatakan bahwa Al-Quran adalah tibyanan la tuhdamu arkanuhu. Dia adalah penjelasan yang pilar-pilarnya tidak akan bisa diruntuhkan. Al-Quran sebagai kitab penjelasan bagi segala sesuatu, tapi jangan disalahfahami bahwa semua rincian, materi, ajaran, agama itu termuat di dalam Al-Quran secara detail. Tentu tidak demikian. Maksud bahwa Al-Quran tibyan likulli syai', Al-Quran tafsila kulli syai', Al-Quran di dalamnya fihi tafsilun wa bayan, dan ungkapan-ungkapan serupa dari sabda Nabi dan para imam yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia terdapat di dalam Al-Quran. Maksud dari penjelasan bagi segala sesuatu adalah menjelaskan garis-garis besar. Garis-garis besar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dengan redaksi yang gamblang, yang sekira manusia bisa memahami
pesan-pesan ilahi tersebut. Kalaupun ada kesamaran tertentu pada teks ayat, maka ayat yang lain akan menjelaskan, sehingga setelah meneliti, menggabungkan berbagai ayat yang berbicara satu tema, akan didapatkan kejelasan dan keterangan yang gamblang. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Itu yang dimaksud bahwa di dalam Al-Quran terdapat keterangan segala sesuatu. Artinya garis-garis besar ajaran terkait dengan akidah, terkait dengan syariat, terkait dengan etika, terkait dengan aturan hidup, Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan garis-garis besarnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun detail perincian dari garis-garis besar tersebut menjadi tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat tugas dari Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi perincian tentang detail apa yang telah disebutkan secara global dan garis besar di dalam Al-Quran Al-Karim itu akan dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi poin-poin dasar dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam kehidupan mereka sudah tertera di dalam Al-Quran Al-Karim. Tanggung jawab penjelasan Nabi itu dibutuhkan dan itu sangat penting dan itu menjadi materi dari ajaran agama. Demikian juga sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab itu diserahkan oleh beliau sesuai dengan hadis Tsaqalain, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku akan tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Dalam redaksi lain, inni tarikun fikumus Tsaqalain. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab untuk mengawal Al-Quran, tanggung jawab untuk merincikan keterangan-keterangan Al-Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran yang sedetail mungkin menjadi tanggung jawab Ahlul Bait. Tetapi garis-garis besar dari ajaran yang Allah turunkan kepada umat manusia telah disebutkan secara menyeluruh di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi jangan disalahfahami ketika Al-Quran memuat tibyanan likulli syai' berarti harus menyebutkan juga detail-detail masalah-masalah yang sudah disebutkan secara garis besarnya tersebut. Tidak demikian. Rincian dari semua itu menjadi tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau, dan sepeninggal beliau menjadi tanggung jawab para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Jadi keistimewaan yang keenam Al-Quran adalah sebagai kitab yang menjelaskan, kitab yang memerinci garis-garis besar dari ajaran yang dibutuhkan oleh umat manusia. Adapun penyebutan detail cabang-cabang penjelasannya menjadi tanggung jawab Rasul dan Ahlul Bait. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan menyebutkan keistimewaan yang ketujuh. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.